Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Saya Gideon Champion Oktober selaku dari perwakilan kelompok 2 telah berada di SLB Negeri 1 Buleleng akan melakukan wawancara serta observasi untuk mengetahui pembelajaran PDBK di SLB Negeri 1 Buleleng. Pertanyaan pertama, Bu, apa saja sih jenis-jenis pembelajaran di dalam kelas yang diterapkan di sekolah ini? Kalau pembelajaran, karena di sini kan sesuai ABK, kalau yang di kelas ini sekarang menerapkan pembelajaran dengan diferensiasi. Kelas seperti yang ada di kelas ini kan beda-beda dia kemampuannya. Satu belum bisa membaca, tapi sama yang kelasnya kelas 12. Satu udah menulis. Kalau yang ini aku memang sudah lebih pintar dari yang lainnya. Dia sudah paham dengan keseluruhan atau dari diri. Kalau yang rel masih mengikuti dia dengan pelan-pelan. Kalau yang gede masih mengeja, jadi menunjukkan dulu, jadi menulis. Kalau yang tunarungu bicara itu hampir sama semua kemampuannya. Jadi yang paling sering kami menggunakan diferensiasi itu yang sesuai dengan gerah kita. Lambat intelektual ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, berapa sih jumlah PDBK yang ada di sekolah ini, Bu? Khususnya di kelas ini? Kalau yang di kelas 12C ada 4 orang. Ini namanya 12C ya. Kalau yang di 12B ada 6 orang. Kemudian di kelas 11 itu ada 5 orang. Di kelas 10 ada 8 orang. Jadi ini SMA ya, Bu? Ya, ini SMA. Lanjut ya, Bu. Apa saja sih bentuk isi atau materi yang digunakan dalam Ya, kalau materinya kan kita sekarang menyesuaikan dengan kemampuan anak. Kadang kalau masih dia kemampuannya hanya menulis, terus mengeja per huruf, kita berikan seperti tahapannya. Jadi bertahap. Jadi kalau yang satunya sudah di atas kemampuannya dari yang lainnya, kita berikan yang lebih lagi treatmentnya. Jadi dengan menjawab, menjodohkan dia sudah paham, kita kasih. Dan kita perkenalkan juga dengan IT ya, teknologi. Kita menggunakan laptop, kita boleh menggunakan gadget, caranya mendownload. Tugas-tugas kita share di grup, jadi mengikuti seperti sekarang lah juga anak dia tahu, oh kita bisa men-searching materi juga lewat Google. Kita juga sekarang ada AI yang seperti itu, kita juga biar paham. selanjutnya, Bu, apa saja sih strategi atau metode yang diterapkan dalam pembelajaran untuk berkebutuhan khusus ini untuk mendukung pembelajaran? Kalau ini itu ya demonstrasi, kemudian kalau ini kita seringan lebih memberikan hal yang nyata ya, demonstrasi gitu. Kalau praktek itu misalkan kita lebih sering memberikan itu karena biar nyata langsung oleh anaknya, jadi tidak hanya dengan teori saja tapi langsung dipraktekkan oleh anak-anak. Ini terkadang kalau anak yang tunarungu gitu, dia tidak tahu ini namanya pisau gitu. Itu sebenarnya kita itu hal yang kecil ya, tahu kan pisau masa tidak tahu, tapi orang yang tunarungu ini tidak tahu namanya ini pisau. Kita tunjukkan ini ya. Jadi lebih ke demonstrasi kita tunjukkan. Kemudian problem based learning juga kita terapkan, tapi tidak terlalu sering. Kita berkolaborasi lah di sini. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak, mana sih yang cocok gitu, si anak A, anak B yang kecil. Mungkin dalam pembelajaran, Bu, mungkin apa saja sih alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran? Kalau alat bantu karena ini kan siswanya intelektual ya, seperti ini kan, nah jadi namanya Dede, kemudian dia belum bisa paham membaca, nulis pun masih belajar, jadinya dia menggunting huruf
bawahnya membentuk huruf sesuai dengan ada pada lembar kerja dan yang menempelkan. Nanti dia akan membaca namanya ini huruf apa, kemudian kalau disambung berbentuk kalimat apa. Kalau ini rel yang menyebutkan kita berikan catatan misalnya di papan dan yang menunjukkan tulisannya. Namun di rel ada kesulitan dia berbicara di rel dan saya mencatat. Coba dibaca di rel. Jadi hafalnya tuh yang jelas ya. Ada yang di rel ya. Nah kalau aku dia memang lebih yang pintar di kelas ya Bung ya. Iya. Bilang selamat pagi sama Selamat Bapak. pagi Bapak. Ya. Jadi dia bisa jadi menjawab pertanyaan misalkan dan mengerti petunjuk yang diajarkan oleh guru. Jadi tidak sulit. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana sih bentuk tempat atau ruangan yang disediakan untuk pelaksanaan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Mungkin Maksudnya yang bagaimana ya? untuk fasilitasnya Bu, fasilitas Fasilitas. yang digunakan. Nah, di sini kalau kelas 2 SMA, kelas 10 dan 12, kelasnya yang memang seperti ini ya. Kelas kan ada papan tulis, kemudian kita pada menggunakan LCD kita pinjam dulu LCD, ada belum ada LCD langsung di kelas. Untuk kenyamanan ya pada kipas angin, biar tidak panas seperti itu. Kemudian kalau alat-alat tulis ada kita minta dia juga kertas seperti yang gunting gitu ada. Nah kalau untuk keterampilan kan kalau SMA itu ada keterampilan salon, kemudian keterampilan tata boga itu ada. Jadi ada sudah alat-alatnya fasilitas untuk peralatan itu disediakan. Terus kalau SMP ada juga keterampilan menjahit, keterampilan talias, keterampilan kain. Tuh. Jadi anak-anak memilih sesuai dengan kemauannya dia, apa maunya dia. Jadi sudah difasilitasi oleh sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sih pengaturan waktu belajar untuk PDBK di sekolah ini? Kalau pengaturan waktu belajar itu sesuai dengan ini kurikulum ya. Jadi kalau ini 1 jamnya itu 45 menit ke SMA. Jam 1 jam pembelajaran. ya 45 menit. Oh, 1 jam belajar 45 menit. Jadi kalau SMP baru 40 menit. setiap satu les ya? Ya. Setiap satu kegiatan pembelajaran, satu mata pelajaran. Iya, kan gini, satu mata pelajaran itu ada 2 jam mata pelajaran. Nah, bahasa Indonesia 2 jam pelajaran. Kalau keterampilan baru full dari pagi sampai akhir. Gitu ya Bu. Tapi dia sudah mudah semua sudah diatur pada kurikulum. Sudah memang aturan dari bisa berbina sekitar per menit itu berapa, satu per jam itu berapa. Lanjut Bu, bagaimana sih cara memodifikasi soal atau asesmen untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Nah kembali ke lagi kalau untuk asesmen kan kalau di akhir pembelajaran kita ada asesmen formatif ya, bisa menjawab dan bisa membantu dia dapat menjawab secara lisan, menjawab secara tertulis. Ini yang jelas berbeda dengan siswa yang reguler dengan siswa yang ABK kan jelas berbeda. Sama seperti yang belum bisa membaca tidak mungkin kita memberikan soal yang terlalu tinggi. Nah, asesmennya itu kita sesuaikan bagaimana tahapannya dia. Nah, saat dia masuk sekolah itu kan ada asesmen awal. Di sana kita bisa menentukan ini masuknya ke tahapan yang gimana. Sudah bisa ke SMA, apakah dia lambat intelektual, apakah dia tunarungu seperti itu. Jadi sudah ada surat rekomendasi memang dari dokter dan dites lagi di sini baru dimasukkan ke kelasnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
selanjutnya, bagaimana sih komposisi antara guru umum dan guru khusus dalam pelaksanaan pembelajaran? Guru umum dan guru khusus. Iya. Maksudnya yang khusus itu yang bagaimana ya? Mungkin ada guru khusus untuk pembelajaran yang khusus anak-anak yang Iya. tidak bisa Gitu jamaah. maksudnya. Kalau saya termasuk guru umum. Kalau saya guru umum, guru mata pelajaran. Kalau guru yang khusus yang memang tak basicnya itu adalah PLB ya, pendidikan luar biasa, dia memang sekolahnya dia seperti itu. Kita berkolaborasi. Kita kan ada di sini ada kombel istilahnya, komunitas belajar. Setiap bulan minggu sekali, seminggu sekali atau sebulan sekali itu kita mengadakan pertemuan dengan beberapa guru. Saling mengungkapkan berbagi praktek baik ya. Misalkan cara menangani siswa yang hambatan intelektual, siswa yang tunanetra, siswa yang tunarungu, kan macam-macam itu dari SD, SMP, SMA, tentunya banyak sekali ininya ya, karakter anak-anak itu berbeda, kemampuan anak itu berbeda. Jadi di sana kita saling memberikan masukan, berbagi praktek baik di sana, dan saling berkolaborasi tentunya dengan guru-guru sehingga tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai. Kalau di SMA itu ada mata pelajaran di jadwal itu ada saya lupa itu memang khusus untuk pelajaran bina diri untuk anak Cina namanya di siswa yang kelas 12 itu ada pelajaran bina diri. Bina diri itu untuk kemandiriannya dia, jadi diajarin menyetrika, atau diajarin bagaimana mandi yang benar, diajarin bagaimana beramas yang benar. Pertanyaan terakhir Bu, apa saja kebijakan sekolah yang mendukung pelaksanaan PDBK ini di dalam lingkungan sekolah? Kalau misal kebijakan itu kan memang kebijakan dari yang pusat, memang sudah ada, dan sekolah kita kan namanya juga sekolah luar biasa ya, jadi semua sudah, sekolah SLB itu harus menerima semua ketunaan. Kalau dulu di sini memang sekolahnya menerima hanya tunarungu aja, tapi sekarang tidak boleh seperti itu, hanya boleh menerima semua ketunaan seperti yang tunanetra, tunadaksa, tunarungu, hambatan intelektual juga harus kita terima. Jadi kebijakan memang sudah dari karena ya kalau kebijakan dari kepala sekolah ya memang sudah mensupport sekali ya, mendukung program-program yang ada di sekolah ya. Tentunya sebelum menyusun program itu kan rapat dulu dari semua biar satu visi satu misi kan gitu. Mungkin itu saja sih Bu, yang bisa saya tanyakan terkait sekolah SLB ini. Dan terima kasih Bu buat waktu Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Sekian video wawancara dan observasi dari kelompok 2. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.